Momen mudik lebaran pemirsa membuat profesi pekerja rumah tangga sementara atau PRT infal kian dicari. Sejumlah ibu rumah tangga di kota-kota besar rela merogoh kocek lebih dari untuk mendapatkan pekerjaan rumah tangga yang dibayar secara harian ini. Dan seperti apa sebenarnya pasar PRT infal di ibu kota Jakarta? Lalu apa yang harus diperhatikan dan juga disiapkan oleh warga yang akan mencari jasa PRT infal ini? Mari kita akan simak laporan selengkapnya bersama jurnalis MGN Diandra Mukni dalam segmen Minutes to Midnight. Dan kita akan ke Diandra. Ya Diandra, silakan ulasan Anda. Selamat malam Yohana dan juga pemirsa, betul sekali momen lebaran atau momen menjelang lebaran yang mana ini memang tidak lama lagi, yaitu bahkan hanya sekitar 17 hari lagi. Ini memang sangat dicari untuk PRT ya. Jadi banyak sekali PRT yang melakukan mudik begitu atau pulang kampung ke daerahnya masing-masing karena pada momen lebaran ini. Dan saat ini saya akan mengunjungi salah satu yayasan, yaitu Yayasan Penyalur Pekerja Rumah Tangga atau Yayasan Penyalur PRT yang menyediakan yaitu PRT infal lebaran. Dan memang diketahui untuk PRT infal lebaran ini memang sangat dibutuhkan atau permintaannya sangat tinggi apalagi di masa-masa menjelang lebaran. Karena banyak masyarakat juga yang tidak mudik namun PRT-nya mudik dan mereka merasa kelabakan karena biasanya pekerjaan rumah tangganya ini dibantu oleh PRT yang bekerja di rumahnya. Nah, saat ini saya akan mengunjungi yaitu Yayasan Cabati, di mana yayasan ini menyediakan PRT infal lebaran yang bisa bekerja untuk masa-masa di lebaran. Kita akan langsung masuk saja. Halo, Assalamualaikum Ibu, selamat malam. Nah, halo Ibu, apa kabar? Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Erna. Malam Ibu. Saya bersama Ibu Erna. Ibu Erna ini adalah pemilik sekaligus juga pendiri dari Yayasan Cabati, yaitu Yayasan Penyalur Pekerja Rumah Tangga yang menyediakan PRT infal lebaran. Oke Bu, boleh berbincang-bincang sedikit ya Bu ya? Oke. Bu, untuk PRT infal sendiri, ini permintaannya menjelang lebaran seperti apa sih Bu? Permintaan menjelang lebaran sekarang sih mulai meningkat banyak ya. Soalnya tahun kemarin memang agak berkurang. Sekarang sih sudah mulai normal lagi lah itu ya istilahnya gitu. Jadi kita persiapkan juga orang-orang yang untuk infalnya yang biasa infal sini kita hubungi, kita datangin gitu ya Mas. Kita nggak datangin, cuma kita hubungi via WA atau apa ya. Kadang-kadang mereka menghubungi ke sini juga minta Bu ada infal nggak kayak gitu kan. Jadi kalau namanya kita yayasan ya kita siap aja menerima mereka gitu kan. Ya udah, jadi siapa-siapa yang mau infal itu kita catat gitu kan, gitu aja sih. Untuk permintaannya sendiri Bu, di masa-masa menjelang lebaran khususnya, biasanya permintaannya paling banyak berapa orang nih Bu? Kalau untuk permintaan infal lebaran tuh biasanya sih kita minimal tuh untuk tahun-tahun sebelumnya ya bisa di atas 50. Di atas 50 Bu, banyak juga berarti ya. Alhamdulillah. Untuk permintaannya kan menjelang lebaran ini biasanya ada spesifikasi atau spesialisasinya nih Bu. Ada yang pekerja rumah tangga biasa untuk mengurus pekerjaan rumah tangga atau babysitter atau juga perawat manula. Ini biasanya yang paling dibutuhkan menjelang lebaran permintaannya seperti apa? Permintaan yang paling banyak tuh ART. Jadi memang kita untuk ART itu kita persiapkan lebih banyak lagi. Dan utama yang kedua tuh lansia. Lansia itu juga banyak dibutuhkan karena kan kadang-kadang susternya pulang gitu kan gitu. Tapi kalau ART itu lebih banyak sih. Nah, untuk ketersediaan nih Bu, kan biasanya permintaannya lebih banyak bahkan sampai 50 tadi ya Bu ya. Ini Bu, untuk rekrutmen orang-orang PRT yang bekerjanya sendiri seperti apa sih Bu? Kalau kita merekrut sih kita nggak pernah ya, istilahnya jarang. Kita dari mulut ke mulut aja. Maksudnya temennya, coba hubungi Bu Erna kalau mau ini. Jadi mereka tuh udah merasa nyaman aja di sini gitu. Jadi kita nggak perlu cari orang juga.
dari teman ke teman, dari saudara-saudara mereka juga pada datang ke sini gitu. Jadi mulut ke mulut gitu ya, Bu? mulut. Oke. Nah, untuk PRT yang di yayasan ini sendiri, ini biasanya berasal dari mana dan umurnya berapa saja, Bu? Kalau PRT di sini kita hampir seluruh ya, misal dari Papua juga ada, dari NTT juga kita banyak ya, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung ya, sampai hampir ke Palembang juga kadang-kadang datang ke sini banyak. Berarti dari seluruh Indonesia ya, Bu ya? Oke. Bu, kalau misalnya upahnya dari untuk PRT Infal Lebaran sendiri dibandingkan upah biasa untuk PRT biasa ini ada kenaikan nggak sih, Bu? Kalau kenaikan sih ada. Kita kalau ART itu biasa hari-hari biasa kan mungkin dari 100 sampai 150 ya, bisa sampai 200. Tapi kalau infal lebaran nih kita mulai startnya sekarang nih 200 sampai 275 lah gitu. 200 sampai 275.000 ya. Nah, Bu, kan sebelum disalurkan ke majikan-majikan atau ke orang-orang yang membutuhkan jasanya, ini PRT ini kan ditempatkan nih, Bu. Ini ditempatkannya di mana sih, Bu? Kalau ditempatkan di yayasan sih. Di mana tempatnya? Di atas. Di atas. Iya. Boleh kita lihat ya, Bu. Nanti boleh antarkan boleh, saya ya, Bu ya. Iya boleh. Oke, boleh. Nanti kita akan melihat di mana lokasinya para PRT ini ditempatkan, yaitu tepatnya adalah di lantai atas, lantai 2 rumah pribadi Ibu Erna sendiri. Boleh diantar ke atas ya, Bu ya. Nah, jadi untuk di sini para PRT ini ditempatkan di lantai atas rumah Ibu Erna. Nanti kita akan lihat seperti apa lokasinya dan jangan kemana-mana, tetap di Minutes to Midnight. Ya pemirsa, tetap bersama saya yaitu di Minutes to Midnight. Saat ini saya akan melihat bagaimana lokasi penampungan atau di mana para PRT ini ditempatkan sebelum disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Saya masih bersama Ibu Erna. Bu Erna, boleh kita lihat ke atas nih, Bu, untuk tempat lokasi penampungannya ya, Bu ya? Mari. Boleh, Bu. Nah, kita akan naik ke atas. Jadi memang untuk lokasi penempatan para PRT ini berada di lantai 2 rumah dari Ibu Erna. Nah, jadi untuk lokasinya sendiri di sini sebetulnya lengkap ya, ada meja makan, lalu juga ada kamar mandi, lalu juga ada kamar tidur dan juga disediakan kasur-kasur bagi para PRT ini untuk tidur. Nah, kita langsung saja kita akan mewawancarai salah satu PRT yang berada atau yang bekerja di Yayasan Cabati ini. Kita sudah bersama Ibu Ina. Selamat malam, Bu. Ya, selamat malam. Bu Ina, boleh dijelasin nggak, Bu? Ibu sejak kapan Ibu jadi PRT? Saya mulai mengikuti yayasan ini sejak tahun 2009. Sejak tahun 2009, cukup lama juga ya, Bu ya? Iya, cukup lama. Berarti udah 14 tahun. Nah, Ibu biasanya untuk pertama kali ini jadi PRT seperti apa, Bu? Apakah ada pelatihannya gitu? Pertama kali kita ada pelatihan. Kita ada pelatihan di tempat ini. Tapi setelah saya sudah bekerja 1 tahun, saya tidak ada pelatihan lagi di tempat ini. Jadi pelatihannya itu ada hanya di awal saja ya. Nah, Ibu sendiri ini spesifikasinya apa nih, Bu? Apakah perawat manula atau babysitter atau pekerja rumah tangga biasa? Saya perawat lansia. Perawat lansia. Nah, itu juga ada pelatihannya gitu. Ada ya, Bu? pelatihannya juga. Ada pelatihannya juga. Nah, untuk di sini sendiri nih, Bu, biasanya Ibu bekerja sebagai PRT itu berapa lama sih, Bu? Kalau PRT sih, saya sih kalau misalkan di sini paling 1 minggu. Untuk di yayasan gitu ya, sebelum disalurkan? Sebelum disalurkan kita belajar di sini paling sih awalnya sih 2 bulan lebih. Iya. Oh, jadi belajar dulu 2 bulan lebih untuk training, lalu selanjutnya 1 minggu misalnya sudah berpengalaman gitu, 1 minggu ditempatkan di sini, baru disalurkan ke orang-orang yang membutuhkan. Nah, untuk pelatihannya sendiri ini seperti apa sih, Bu? Kalau untuk pelatihan untuk PRT, Oke. ya. Jadi pelatihannya sendiri ini ada beberapa gitu ya, ada yang untuk PRT. Ada yang untuk bayi, ada juga yang untuk lansia. Oke, nah untuk mengetahui lebih lanjut nih soal bentuk pelatihannya seperti apa, kita bergabung ke Bu Erna lagi. Bu Erna, untuk lebih khusus lagi nih, Bu, untuk bentuk pelatihannya seperti apa, bisa dipraktekin sekalian nggak nih, Bu?
Oh ya, kalau gitu saya suruh ini aja ya, yang suster bayi aja langsung ya. Boleh, Bu. Biar saya lihat aja, soalnya udah biasa sih, jadi saya tinggal melihat aja kira-kira kalau ada kesalahan. Nah ini biar saya kasih tahu gitu. Oke. Boleh Mbak, silakan Mbak dipraktekkan seperti apa. Jadi untuk pelatihan ini biasanya kayak gimana, Bu? Biasanya kita cara mandiinnya, kita coba langsung bukain bajunya dulu. Kita biasa untuk latihan tuh kita cara mandinya. Selanjutnya gimana, Bu? Ya, cara mandi, cara mandinya ke ibu aduh, sorry. Maaf. Oh, ini ceritanya lagi untuk mandi ya, Bu ya? Oke. Terus habis itu belajar untuk cara merawatnya seperti apa. Iya. Gitu. Terus untuk nyusuin juga gitu ya, Bu ya? Untuk nyusun juga kita ajarin gitu, kita kasih tahu caranya. Nah ini kalau untuk mandi ya, mandi itu kita dari muka dulu kita sekah ya. Biasanya. Jadi memang tahap-tahapannya Tahap-tahapnya itu ada dari ini kan karena baru-baru lahir ya, jadi kita pakai nggak langsung dimasuk ke bak mandi, tapi kita seka dulu. Setelah pakai sabun, baru kita langsung ke bak mandinya gitu. Oke. Ibu boleh sekalian, Bu, nih dicontohkan misalnya yang benar seperti apa gitu, Bu. Kalau contoh sih sepertinya udah seperti ini. Kita seka dulu ya. Ini nih, seka mukanya ya, kepalanya. Setelah itu kita lehernya ya, kita sabun. Tangan-tangannya kita. Jadi memang tahap-tahapannya tahap-tahapannya gitu. diajarin dari awal ya, Bu, diajarin ya? dari awal gitu. Nah, untuk training sendiri tadi disebutkan juga dengan Ibu Inah ya sebelum pada tadi kita wawancara bahwa untuk training itu sekitar 2 bulan saat baru masuk. Jadi memang ada beberapa PRT yang misalnya belum berpengalaman gitu, mereka di training terlebih dahulu gitu. Iya, di training sih. Kalau sekarang sih karena rata-rata sudah pengalaman ya kita paling panggil orang gitu loh kalau kita mau training gitu. Kalau kadang-kadang saya sendiri yang training gitu. Jadi memang untuk yang training sendiri itu ibu sendiri yang melatih gitu ya. Kalau hanya sementara sedikit seperti ini saya training sendiri. Tapi kalau dari awal sampai pokoknya pelatihan awal tuh kita panggil orang. Soalnya ada sih yang strukturnya ada. Oke, siap. Terima kasih banyak Bu Erna atas waktunya hari ini. Terima kasih banyak Bu Inah atas waktunya. Jadi begitu pemirsa, tadi kita sudah lihat bersama bagaimana sebetulnya apa yang terjadi di Yayasan PRT Infal Lebaran ini, di mana di sini memang sangat diminati PRT Infal Lebaran ini khususnya menjelang masa Lebaran yang mana PRT tetapnya itu biasanya memang melakukan mudik atau pulang kampung. Dan bahkan masyarakat atau bahkan ibu rumah tangga ini rela untuk merogoh kocek lebih dalam untuk menyewa atau meng-hire para PRT Infal Lebaran untuk membantu bagaimana pekerjaan rumah tangganya di rumah di tengah kesibukannya masing-masing. Dan saat ini kita juga sudah melihat juga bagaimana para PRT Infal Lebaran ini di training, jadi sebelum disalurkan kepada para orang-orang yang membutuhkan jasa mereka, mereka juga di training dulu atau dilatih terlebih dahulu baru disalurkan ke mereka yang membutuhkan. Demikian Yohana atas laporan saya pada hari ini di Yayasan PRT Infal Lebaran. Kembali ke studio. Demikian. Baik, terima kasih Diandra untuk informasinya yang sangat menarik.